Saat itu awalnya saya dihubungi oleh Bapak Ketua Wilayah terpilih untuk awalnya menjadi sekretaris wilayah. Kemudian ternyata sepertinya nggak cocok sebagai sekretaris, saya ditunjuk sebagai koordinator KOR. Waktu itu tahun 2021. Awalnya pastinya saya ragu ya, karena apa? Saya bingung nanti membagi waktu dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas rumah, membimbing anak dan lain-lain. Bagaimana apakah saya nanti bisa fokus untuk tugas pelayanan dalam KOR wilayah ini dan sebagainya. Tetapi di satu sisi saya juga merasa terpanggil dan terbebani dan ingin memberikan pelayanan juga yang lebih baik dengan KOR wilayah ini. Kami melayani sebagai tim dalam KOR wilayah ini, dan waktu itu sih awalnya karena pandemi ya, masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi masih ada kebingungan mencari pola latihannya seperti apa, lalu apakah kita berani mengisi jadwal tugas di gereja atau tidak. Tetapi sebagai tim akhirnya pastinya ada gesekan, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Akhirnya ya semuanya dapat dilalui dengan baik. Dalam pelayanan pastinya ada suka dan duka. Ada banyak lelahnya juga, banyak pusingnya, banyak gesekan dengan teman-teman sepelayanan. Tetapi entah bagaimana untuk saya pribadi selalu sukacita. Sukacita itu lebih-lebih saya alami saat bertugas KOR. Selama latihan itu sekali lagi nggak selalu mulus, nggak selalu mudah. Ada gesekan, lagunya mau dibuat seperti apa, milih lagu aja kadang ada satu yang cocok, ada satu teman lain yang nggak cocok. Pilih seragam pun mesti itu hal sekunder dan sepele, tetapi itu juga jadi sumber gesekan juga. Tetapi karena semuanya didasari dengan bahwa semuanya punya maksud baik untuk memberikan satu pelayanan yang terbaik. Jadi puji Tuhan semuanya dengan keluasan hati menerima berbagai pendapat yang berbeda dan berkesepakatan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan saat bertugas dan semuanya dapat dilalui dengan baik, itulah sukacitanya memuncak di situ. Yang membuat saya bertahan pastinya komitmen ya, karena komitmen dalam kepengurusan ini adalah pertama tentang hitam atas putihnya ya. Masa jabatannya adalah 2021 sampai 2024. Tetapi selain itu adalah ya kecintaan dan kerinduan dalam pelayanan itu sendiri sih, bersama teman-teman sepelayanan ini. Kepengurusan dalam KOR wilayah 3 saat ini masih sangat sederhana, hanya ketua dan bendahara. Nah, untuk detail-detail itu kita tangani bersama. Jadi, untuk kepengurusan yang lebih baik, harapan saya ke depannya dapat diteruskan oleh rekan-rekan yang lebih muda dan tim fungsionarisnya dilengkapi mungkin oleh sekretaris, seksi teks, seksi pelatihan, dan lain-lain, supaya KOR-nya ini dapat berkembang lebih baik lagi. Saya tersentuh oleh satu teks Injil, Lukas 17 ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna,
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Untuk regenerasi dan pelayanan KUR Wilayah 3 yang lebih baik, seperti yang kita tahu saat ini kan yang bergabung di KUR Wilayah 3 itu banyak mama-mama dan oma-oma. Sedikit beberapa bapak-bapak. Nah, beberapa saat ini sudah banyak teman-teman OMK yang bergabung. Harapannya dengan banyak teman-teman OMK dan rekat juga nantinya untuk kedepannya kepengurusan bisa diteruskan oleh teman-teman yang lebih muda. Actually sebelumnya saya belum pernah aktif sama sekali di kegiatan hidupan gereja, baik di wilayah, lingkungan, ataupun juga paroki. Waktu itu sejak SMP, saya selalu kalau misalnya ketemu Suster Wiwi selalu tanyain, ayo Fe bantu biak. Jawaban saya, enggak Sus. Pernah sih waktu SMP tuh mungkin 1 kali atau 2 kali atau 3 kali saya lupa, cuman sebentar pokoknya ikut biak Guadalupe. Bantuin, dampingin, terus nggak mau mutung lagi gitu ya istilahnya kalau sekarang. Kemudian setiap kali ketemu lagi sama Suster, ayo Fe bantu biak, ketemu Suster Kathy, ayo Fe ikut OMK kayak gitu. Walaupun orang tua sendiri pun juga, ayo ikut itu loh katanya Suster gitu kan. Tapi ya karena emang saya nggak mau, jadi ya nggak mau, ya sibuk les, ada sibuk sekolah, kerjaan juga banyak. And then sekitar Agustus tahun 2016 setelah lulus kuliah, mungkin itu adalah waktunya Tuhan ya. Tuhan sendiri yang memanggil saya melalui misa di gereja saat itu. Saya jarang banget mau misa juga pagi jam 8. Tapi saat misa jam 8, kemudian bacaannya pun di gereja itu ngena ke saya. Bacaannya saya ingat waktu itu tentang kalau jalan yang sempit itu menuju keselamatan, sedangkan jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Dan menurut saya itu ngena banget di saya. Dan kemudian setelah selesai misa, ketemu Suster lagi, ditanyain lagi, ayo Fe bantu biak. Dan saat itulah baru saya menjawab, oke, ya. Habis itu saat itu juga ada Kak Olva. Kak Olva itu adalah kakak biak juga yang mungkin dulu juga aktif baik di wilayah biak Guadalupe. Kemudian saya digeret langsung ke Kak Olva. Dikasihkan ke Kak Olva untuk Kak Olva membimbing saya. Nah, ternyata saat itu Kak Olva bukan lagi di biak, tapi Kak Olva aktif di sekolah iman. Kemudian saat itulah saya pertama masuknya di sekolah iman, bukan di biak. Ya, mungkin itu memang jalannya Tuhan ya waktu itu, sehingga saya pun di sekolah iman, saya pun di sana terbentuk imannya, mulai terbentuk, pola pikir juga mulai berubah, berbeda, semua itu karena setiap ikut mau sekolah iman harus ikut pembekalan juga. Dimana waktu itu pembekalannya sama Pak Arjanto juga, jadi benar-benar di sana itu dibina lah imannya. Kemudian tahun 2017 akhir, orang wilayah kan tahu kalau saya ngajar sekolah iman di gereja. Kemudian orang wilayah kemudian tanya, Fe ayo bantu biak wilayah, aktifin biak, karena biak wilayah udah 13 tahun vakum. Oke, sejak saat itu maka awalnya saya juga nggak mau, saya juga bilang aduh nggak sempat, soalnya mau sekolah iman pun harus ikut pembekalan juga, belum lagi nanti ada kerja kantor. Maksudnya waktu itu kayak udah habis gitu, udah selesai gitu kayak. Terus waktu itu ada yang bilang ke saya, orang wilayah bilang kalau ada kerjaan dari Tuhan jangan ditolak kayak gitu. Ya dengan berat hati ya mau nggak mau mengiyakan. Kemudian akhirnya saya pun jadi koordinator biak wilayah 3 saat itu, dan di tahun 2018 kan waktu itu 2017 akhir 2018
koordinator biak paroki adalah Suster Vina, dan waktu itu Suster Vina pun juga baru di biak paroki. Kemudian Suster Vina minta pertemuan untuk tiap semua koordinator biak wilayah. Di sana pun saya hadir, dan saya pun dijadikan langsung dengan suster adalah sekretaris biak paroki saat itu, dimana saya pun juga belum pernah terjun sama sekali di biak paroki. Kemudian setelah jadi sekretaris biak paroki, Suster Vina pun harus pindah keluar kota, dan saya pun diminta sama Suster Vina untuk menggantikan masa jabatan suster sebagai koordinator biak paroki. Dan kemudian di periode selanjutnya saya diperpanjang tahun 2021 hingga tahun 2024. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai fungsionaris, maka yang pastinya tentunya berat. Tapi kembali lagi ke sana, saya punya komitmen dan punya tanggung jawab yang diberikan kepada saya, maka mau nggak mau tetap harus saya menjalankan. Tapi semuanya itu tetap disertai dengan ketulusan, sehingga tidak melakukannya dengan berat hati. Kemudian juga dengan jujur, walaupun berat ya, apapun itu dikatakan sebenarnya. Dan berusaha semaksimal mungkin mengatur waktunya yang ada, walaupun kayak merasa kayak wow full, harus rapat ini, rapat itu, saat mau ada acara semua pasti harus rapat, pertemuan, walaupun juga menyita waktu juga untuk mengajar biak biak wilayah ataupun juga sekolah iman juga harus mempersiapkan semuanya. Tapi ya kembali lagi, semua itu adalah tanggung jawab dan komitmen. Kalau kesulitan yang dialami tentu banyak banget sih, baik dari waktu, saat kita pun mau pergi ada janjian misal dengan teman atau apa, kita harus ada sesuatu yang kita relakan. Di sanalah kita juga belajar pengorbanan. Bagaimana kita juga harus bisa mengatur waktu kita. Oke, ya ini kayaknya bisa di skip dulu deh, mungkin yang ini. Kalau misalnya ada suatu kayak acara, mau persiapan acara, mau nggak mau ya persiapan acara itu juga yang diutamakan. Kemudian tentunya juga selain waktu juga ada seringkali, nggak cuma 1 atau 2 kali, juga sering crash juga dengan mungkin dengan seksi yang lain atau apa. Karena saat kita mau mengadakan suatu acara atau suatu kegiatan, pastinya tentunya kita harus banyak berkomunikasi dengan semua pihak yang akan berkaitan, dan itu pun tidak hanya dengan tim biak saja, juga mungkin bisa dengan seksi-seksi di paroki yang lainnya. Dan banyak sekali hal-hal itu yang akan membuat kita crash dengan orang lain, baik dari cara berbicara, kemudian cara pandang, semuanya itu benar-benar tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang mungkin pun kita juga bisa sakit hati dengan omongan yang lain, dengan pihak yang lain. Tapi kembali lagi, kita tujuan di sini kita bukan mau mencari posisi, kita bukan mau mencari kedudukan, kita bukan mau mencari uang, tapi kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita bisa kerjakan itu semua dengan baik. Dan sempat juga waktu itu mungkin kadang kalau kita crash, kita nggak cuma crash dengan sesama umat, tapi kita juga bisa crash itu dengan romo ataupun juga dengan suster. Di saat itu pun juga ada suster yang lain pun juga akan bilang ke saya, sudahlah Fe, itu hanyalah sebagai silimo, seperti itu. Dalam melayanan tentu saja ada suka dan duka. Di setiap duka pasti akan juga jalan berdampingan juga dengan sukacita. Walaupun itu berat, sulit dalam setiap pelayanan, tapi dalam hasil yang diterima. Mungkin hasil itu bukan buat kita, tapi buat orang lain. Tapi karena kita melihat orang lain itu mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kita lakukan, maka kita pun juga akan mengalami sukacita.
Contoh, misalnya waktu pandemi, kita harus ngirimin souvenir satu-satu ke rumah anak-anak di wilayahnya, saya minta. Kemudian di sana pun itu pasti berat dong, harus ngirimin ke rumah 40 anak satu-satu souvenir, satu orang sendiri gitu, pasti berat. Belum lagi kadang mungkin hujan atau apapun, tapi ya kembali lagi, kita pun seneng kok kalau misalnya ternyata ada feedback juga dari orang tua. Mungkin pun yang feedback itu cuma ada 1 atau ada 2. Mereka yang nggak pernah mau aktif ikut biak wilayah, tiba-tiba bisa tanya, oh ada biak wilayah ya, di mana? Kapan ada biak wilayahnya lagi kok, misalnya pas COVID masih belum ada, seperti itu. Terus ada lagi misalnya kayak mau nyiapin suatu acara di paroki, harus prepare-nya itu banyak banget, persiapannya ribet, ada crash sana, crash sini, tapi ternyata saat acara itu sudah terjadi, terlaksana dengan baik, kemudian orang tua dari anak itu suka dan mereka pun malah berterima kasih, dalam artian mungkin berterima kasih bukan ucapan langsung, tapi bisa berupa story dari para umat, dari para peserta. Dia mengucapkan terima kasih udah memberikan memori yang baik untuk anak-anak, untuk pendalaman iman anak-anak, dan itu pun menjadi sebuah sukacita bagi kita semua panitianya. Yang membuat saya tetap bertahan dalam layanan adalah sebenarnya semua itu adalah komitmen. Karena apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya, karena Tuhan memberikan ini kepada saya, ya mungkin karena Tuhan itu minta kepada saya, dalam artian saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya apa yang diharapkan Tuhan itu mungkin bisa bekerja melalui saya, supaya anak-anak pun karena yang saya layani adalah anak-anak, jadi sehingga saya merasa anak-anak sendiri itu adalah sebuah fondasi untuk keluarganya nanti gitu. Kalau misalnya anak-anak dari kecil dia tidak dibentuk dengan iman yang baik, bagaimana saat dia besar itu akan bertumbuh di lingkungan, di masyarakat yang mungkin lingkungan dan masyarakat itu juga bisa menghancurkan mereka nantinya. Ayat kitab suci yang menjadi pegangan atau yang saya selalu pegang terus baik dalam pelayanan ini adalah ayat bacaan yang selalu bukan mengingat tapi memanggil saya saat awal saya mau masuk pelayanan, yaitu jalan yang sempit itu menuju keselamatan, sedangkan jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Kondisi kepengurusan di tim biak paroki saat ini itu sebenarnya ada beberapa selain saya juga ada wakil biak, kemudian ada juga sekretaris, ada juga bendahara, ada juga seksi pubdoc. Tapi semua itu kadang tidak selalu berjalan dengan baik. Kita juga ada grup center saat di chat WA, tapi seringkali mereka pun tidak mau untuk merespon apa yang misalnya, oh kita kapan nih mau rapat dan sebagainya. Banyak sekali mereka yang sibuk dengan urusan masing-masing, mereka tidak mau merespon itu dengan baik, sehingga harus benar-benar dijapri masing-masing seperti itu. Tapi harapannya sih semoga nextnya ya tim center bisa lebih lagi untuk bisa bekerja sama. Untuk saat ini biak paroki ini banyak sekali koordinator biak wilayahnya juga, terutama itu masih ada para senior. Sedikit sekali untuk para pengajar yang mungkin masih usia produktif, yang kreatif, yang anak-anak OMK. Sehingga rencana saya yang termasuk di kegiatan pertama saya di Proko 2024 yang dilakukan di awal tahun adalah saya mau open recruitment untuk
kakak-kakak semuanya, baik usia rekat ataupun OMK ataupun yang sudah berkeluarga, yang produktif, yang kreatif, kemudian yang mau pelayanan, yang mau dekat sama anak-anak, yang mencintai anak-anak. Saya juga mau open recruitment itu sehingga nantinya di bulan mungkin awal Februari atau akhir Januari nantinya kita akan upgrading diri sama-sama semuanya, baik kakak-kakak biak yang sudah senior ataupun yang baru direkrut, supaya nanti kita sama-sama bisa maju melangkah bersama dalam kegiatan biak yang selanjutnya di tahun 2024.